Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili tim Milenial Cinta Bumi SMK Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun. Perkenalkan, saya Berlian Oktavia Ramadhani. Saya Ajeng Novitasari. Saya Hania Dwi Sugiyarti. Saya Perdana Kiko Ajianto. Dengan dibimbing oleh Bu Titik Rosmiati, SPD MPD, selaku Koordinator Penanggung Jawab P5 dan Trainer Global EcoBrick Alliance, menyajikan karya EcoBrick sebagai solusi bijak mengamankan plastik dan memperkuat profil pelajar Pancasila untuk mengikuti kompetisi media pembelajaran tingkat nasional inovasi produk pembelajaran P5 Universitas PGRI Madiun. Plastik. Banyak orang yang menggunakan plastik dengan alasan plastik mudah didapat, ringan, awet, menarik karena berwarna-warni. Namun, apabila sudah tidak digunakan lagi, kemana plastik kita akan pergi? Plastik selama ini didaur ulang, dibuang, dibakar, atau terbawa air. Apabila tidak tertangani dengan bijak, ini sangat berbahaya bagi kita. Plastik sangat sulit terurai dan butuh jangka waktu yang lama apabila tertimbun di dalam tanah. Plastik, jika bertemu api, sinar matahari, panas, akan mengeluarkan molekul-molekul beracun atau biasa yang disebut mikroplastik. Maka, bahaya yang terjadi sangatlah besar. Bisa masuk ke akar tanaman, kemudian diserap oleh tanaman, kemudian masuk ke perairan, dan airnya kita konsumsi, dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau dalam tubuh kita. Indonesia tidak lepas dari permasalahan sampah plastik. Kami tim MCB belajar dan mendapatkan informasi data dari berbagai sumber baik dari media sosial, referensi, penelitian-penelitian, dan fakta di lapangan di beberapa TPA. Timbulan sampah plastik menduduki peringkat kedua. Diperkuat data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Secara nasional, komposisi sampah menurut jenisnya sampah plastik terbanyak kedua setelah sisa makanan. Tentunya apabila ditelusuri, timbunan sampah plastik juga berasal dari sisa konsumsi pelajar-pelajar di sekolah. Kita membayangkan betapa banyak sekolah memproduksi sampah plastik dalam satu hari. Jika satu murid satu botol atau bungkus jajan plastik, 100 murid 100 botol atau bungkus jajan plastik. Jadi, 26 juta murid, maka juga terkumpul 26 juta botol atau sampah plastik. Dari data Making Oceans Plastic Free 2017, menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia. Dari data tersebut, total berat sampah kantong plastik mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Jika rata-rata berat badan seseorang 60 kg, maka berat sampah kantong plastik per tahunnya di Indonesia sama dengan berat badan 21.315.000 orang. Per tahunnya, sekitar 511.560 ton sampah kantong plastik masyarakat Indonesia berakhir di lautan. Studi dari Jena R. Jambek menyatakan Indonesia sebagai penyumbang terbesar kedua sampah plastik ke laut setelah Cina. Padahal mikroplastik yang ada di makanan, laut, dan minuman memiliki efek beracun bagi sel manusia. Wah, terlalu. Bagaimana masa depan generasi emas kita nanti? Terdampakkah? Nyamannya lingkungan dan kualitas hidup pasti terdampak. Polusi plastik telah menjadi isu global yang memerlukan solusi kreatif dan berkelanjutan dan harus dicarikan solusi terbaik dalam menyelesaikannya. Penyebab polusi plastik umumnya adalah warga masyarakat termasuk para pelajar karena kurang memiliki kesadaran.
akibat kurangnya kepedulian dan pengetahuan cegah, pilah, dan olah sampah. Nah, maka dari itu dalam menangani sampah, kita harus cegah, pilah, dan olah sampah. Kita tidak perlu benci dan tidak bisa menghindari plastik. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi konsumsi plastik, memakai bahan yang terurai secara organik, dan aksi nyata kita yang keren dengan cara membuat EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi sampah plastik yang sudah bersih, kering, lalu dipadatkan hingga kepadatan tertentu. Tujuan dari EcoBrick sendiri adalah mengurangi dan mengamankan sampah plastik, mengurangi polusi, dan bisa untuk menghasilkan karya. Contohnya, meja, kursi, dan dingklik dari EcoBrick. Cara membuat EcoBrick sangatlah mudah. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah botol plastik bekas, sampah plastik, gunting untuk memotong sampah, dan timbangan untuk mengukur berat EcoBrick. Pertama-tama, pilah dan bersihkan sampah plastik terlebih dahulu. Setelah dicuci bersih, jemur sampah plastik hingga kering. Setelah dikeringkan, plastik dipotong-potong untuk memudahkan dimasukkan ke dalam botol. Yang pertama, masukkan sampah plastik polos ke dalam botol sebagai dasar agar terlihat estetik. Setelah itu, masukkan sampah plastik yang sudah dipotong-potong menggunakan tongkat untuk mendorong dan memadatkan sampah. Setelah padat, jangan lupa ditimbang ya. Kepadatan botol EcoBrick dapat dihitung dengan rumus 0,33 kali volume botol. Apakah di SMK Negeri 1 Jiwan sudah membuat EcoBrick? Alhamdulillah, sekolah kami sudah mulai diperkenalkan dan diberikan pengertian baik secara teori dan praktek tentang EcoBrick yang benar dari Bu Titik Rosmiati, SPD, MPD, sebagai guru sekaligus trainer global EcoBrick Aliansi sejak 3 tahun lalu. Gayung bersambut menjelang tahun pelajaran 2022-2023 SMK Negeri 1 Jiwan di-SK-kan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Di mana prinsip dalam kurikulum Merdeka adalah munculnya konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang tidak ada pada kurikulum sebelumnya beserta inovasi-inovasinya. Tema gaya hidup berkelanjutan diterapkan dengan mengambil subtema EcoBrick sebagai solusi bijak mengamankan sampah plastik. EcoBrick kami sebelum dirakit, kita juga diajari bergabung dalam komunitas Madiun Berseri untuk masuk ke dalam platform GoBrick untuk divalidasi. Jadi, dengan platform GoBrick kita bisa tahu banyaknya jumlah sampah plastik yang sudah teramankan. Tentu, dalam berproses membuat EcoBrick dapat kita rasakan sebagai pelajar memperkuat profil sebagai pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak kepada alam, mencerminkan bertanggung jawab, rasa sayang, dan peduli kepada alam sekitarnya. Dimensi bernalar kritis, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Dimensi bergotong royong dengan cara kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan perasaan senang, sekaligus untuk menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kreatif dengan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu. Karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, punya arti, serta berdampak baik. Mari selamatkan bumi! EcoBrick solusi bijak mengamankan sampah plastik dan memperkuat profil pelajar Pancasila. Plastikku tanggung jawabku, plastikmu tanggung jawabmu. Salam bumi pasti lestari. SMK Negeri 1 Jiwan, bisa, hebat, luar biasa.